Hai semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Pendidikan seks sangat dibutuhkan di era seperti sekarang ini. Pasalnya, berbagai macam bentuk informasi dapat diakses dengan mudah. Untuk memahami dan mengetahui informasi seksual bagi remaja, para sinias film pun mengemasnya dalam bentuk karya yang lebih mudah untuk dipahami. Karya seni itu tentang masalah cinta di masa remaja dan seksualitas yang mengandung pesan moral di dalamnya. Berikut ini adalah 5 film yang mengangkat tema pendidikan seks yang wajib kalian tonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. 2 Garis Biru 2019. Film 2 Garis Biru menceritakan kisah asmara Dara dan Bima berawal dari persahabatan, kemudian mereka memutuskan untuk berpacaran. Kisah asmara di usia 17 tahun membuat mereka merasa saling melengkapi, sebab mereka bisa jadi diri sendiri, kebodohan pun bisa ditertawakan, dan kerapuhan tak perlu ditutupi. Namun suatu ketika, mereka melakukan hal yang di luar batas kewajaran dalam berpacaran. Keduanya harus menerima kenyataan jika Dara tengah hamil buah cintanya dengan Bima. Di usia yang masih sangat belia, tentu dari pihak orang tua terjadi pertentangan dan konflik. Mengingat anaknya hamil di luar nikah sedangkan Bima jadi ikut bersalah. Berbeda dari cerita remaja lainnya, film ini akan lebih banyak menguras emosi karena tidak sebatas perjuangan cinta remaja saja. Jika kalian penasaran, tonton sendiri aja ya. Tadi sakit ya. Jenny Juno 2005. Film ini bercerita tentang hubungan cinta masa remaja yang berumur 15 tahun Jenny dan juga Juno. Mereka awalnya berteman karena ada suatu kecocokan lalu mereka berpacaran. Suatu ketika Jenny menemukan bahwa dirinya hamil. Namun Jenny dan Juno memutuskan gak mau aborsi dan memilih untuk menjadi orang tua. Pada awalnya, mereka mencoba untuk menyembunyikan kehamilan dari keluarga mereka. Tetapi nggak ada yang bisa menyembunyikan kebohongan lebih lama. Akhirnya, kebenaran pun mulai terungkap. Salah satu dari orang tua mereka nggak setuju dengan kehamilan Jenny. Namun, Juno nggak menyerah. Ia pun berusaha untuk mempertahankan Jenny dan juga bayinya. Secara keseluruhan, film ini menarik untuk ditonton, ringan dan menghibur. Cocok untuk ditonton oleh pecinta film komedi romantis atau pecinta film Korea. Film ini sendiri mengajarkan kita agar mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Contohnya, melalui karakter Jenny dan Juno yang memilih untuk membiarkan janin di tubuh Jenny tumbuh dan tidak memilih jalan aborsi. Well, menurut saya, film ini manis dan romantis sekali. Saya suka melihat tingkah laku kedua pasangan ABG tersebut dalam menjalani hari-hari mereka. Apalagi bagaimana sikap Juno dalam menjaga Jenny serta kandungannya. 아니야, 엄마. 준호 잘못 아니야. 15 plus IQ Crackshot 2017. Berkisah tentang laki-laki remaja bernama Salat yang patah hati pada Seri karena lebih menyukai kakak kelasnya bernama Tab. Untuk melupakan rasa sakit hatinya, ia pun mengikuti lomba isei yang diadakan di sekolahnya bersama ketiga sahabat konyolnya itu. Sahabat konyolnya ini bernama Koko dan Koubu. Tetapi ternyata Cherry juga mengikuti isei tersebut dengan suktawa. Murid teladan satu sekolah sebagai partner. Mendengar hal itu, Kalat dan teman-temannya pun mencari cara agar dapat mencuri laporan isei tersebut. Gak disangka, ternyata Suktala menyukai Salat.
Ia pun memanfaatkan Suktala untuk dapat melancarkan tujuannya. Setelah itu, Suktala mulai mengajak Calat untuk belajar bersama di rumahnya. Namun, bukannya belajar, Calat dan Suktala menjalin hubungan intim di sana. Selain itu, Calat berhasil mendapatkan Issei tim Cherry. Keesokan harinya di sekolah, kedua teman Calat menanyakan tentang peristiwa yang terjadi di rumah Suktala. Ternyata tanpa sengaja, Suktala mendengar percakapan itu dan akhirnya mengetahui kalau Calat hanya memperalat dirinya. Suktala menjadi kecewa dan menjauh dari Calat. Calat yang mulai ada perasaan dengan Suktala berusaha untuk meminta maaf dan mencoba untuk berbaikan. Tapi Calat malah dikejutkan dengan adanya fakta bahwa Calat sedang hamil. Film ini jadi semacam pengingat untuk orang tua ketika harus terbuka soal seks pada anak-anak dan tentunya ngasih tahu bahaya hubungan seksual di luar nikah. Harus banget tuh yang namanya pendidikan seks sejak dini. Anak muda kan sedang penasaran. Jangan sampai dia mendapatkan pelajaran dari teman atau orang lain yang sama ngawurnya. Ngeri deh. Anak kecil yang mentalnya belum siap, tapi terpaksa nikah karena skidi papap swadikap sembarangan. Walaupun cerita gejolak remajanya panjang banget, tapi saya suka bagian endingnya. Ya, mereka berpikir dewasa dalam menghadapi masalah. Karena apa yang kita lakukan sekarang sangat berpengaruh untuk masa depan. Teenage Mom 2017. Cerita ini diangkat dari webtoon asal Thailand yang berjudul Young Mom. Berkisah tentang Lani, anak SMA yang berpacaran dengan teman sekelasnya bernama Awan. Lani dan Awan adalah pasangan yang sangat serasi. Lani anak yang pintar, cantik, serta patuh pada norma dan orang tuanya. Sedangkan Awan adalah anak yang pintar, jago dalam segala bidang olahraga, tampan, sopan, dan baik hati. Setiap kali mereka bertemu, rasanya semakin sangat membahagiakan. Mereka pun kian dekat dalam waktu yang cukup cepat, sampai bisa dibilang sudah terlalu cepat untuk melewati batas. Lani dan Awan sendiri bukan anti akan hal itu. Sampai di mana Lani mengandung, ia nggak memberitahukan pada siapapun, lalu memutuskan untuk pergi kuliah ke Bangkok. Akan tetapi, di luar hal itu, pantas atau enggak, Lani tetap mencintai Awan. Juno 2007. Film ini mengisahkan tentang seorang siswi sekolah menengah berusia 16 tahun dari Minnesota bernama Juno. Tanpa disangka, dirinya hamil karena hubungannya dengan Pauli, teman sekaligus pengagumnya sejak lama. Awalnya, Juno menginginkan aborsi. Lalu, Juno bertemu dengan seorang teman sekolahnya bernama Valerie yang mengadakan demonstrasi sendirian untuk melakukan gerakan anti-aborsi. Akhirnya, Juno pun memutuskan untuk nggak melakukan aborsi dan akan memberikan bayinya untuk diadopsi pada orang lain. Juno adalah film hiburan yang berkualitas namun menghibur karena film ini menyalurkan hal kesederhanaan pada cerita, plot, karakter, konflik, dan ia menyandarkan hal tidak berlebihan dan kerealistisan yang berubah menjadi bumbu kemenarikan dalam film ini. Dimulai dari karakter sampai interaksinya, film ini juga memiliki skrip yang lumayan jenius pada dialog-dialognya, diiringi lagu-lagu manis dan bikin enjoy. Nah,
Itulah dia 5 film yang bertemakan edukasi seks remaja yang wajib kalian tonton. Melalui film ini, kita dapat menambahkan wawasan dan kewaspadaan sebagai generasi muda. Untuk kalian, jangan skip pop-up Swadikap Happy Now ya.